Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Daniel. Dengan NIM 205855 kami menjelaskan materi UAS SPHK yang materinya sebagai berikut, yaitu kepemimpinan hamba, how the right to lead, how to influence people, passing the journey, dan visi hidup. Eh, dari awal saya akan menjelaskan tentang eh, kepemimpinan hamba. Oke, saya akan share screen. Oke, masih banyak anak-anak Tuhan yang belum memiliki sifat-sifat sebagai pemimpin Kristen. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan anggota keluarga dalam pelayanan dan dalam kehidupan di masyarakat. Namun pada umumnya, mereka tidak dapat mengatur waktu, menentukan prioritas, dan membuat rencana memotivasi diri sendiri dan orang lain, serta masalah pendelegasian tugas dan wewenang. Kemudian melalui seminar singkat ini kita akan Oke, apa yang membedakan dunia dan rohani? Kalau dunia itu berdasarkan kekuasaan, memberi perintah, minta dilayani sebagai penguasa keputusan pribadi, halangkan segala cara, dan diktator ini jeleknya. Sebenarnya masih banyak yang bagusnya. Ya, karena di sini cuma menjelaskan jeleknya saja. Oke, untuk yang rohani, di sini baik-baik berdasarkan kasih, memberi teladan, kerelaan melayani sebagai gembala, kekuasaan Tuhan, cara sesuai firman, dan partisipasi konsultatif. Oke, untuk bedanya diktator dan otoritatif. Diktator itu kuasa yang keputusan hanya pada dirinya, tidak realistis dalam memberikan tugas, wewenang-wewenangnya, beri hukuman, dan kejam. Dan otoritatif itu pandangan yang paling tepat alias kritis, bentar iklan dulu. Tidak percaya kemampuan orang lain dan tidak memberi apresiasi. Terima ide karena suka orangnya. Dan tersinggung kalau tidak setuju, gunakan orang untuk kepentingan pribadi, orang lain yang maju dianggap sebagai saingan. Jadi nggak sehat intinya, kayak apa negatif mulu, buat apa gitu loh. Oke, untuk konsultatif ini yang lebih baik, yang versi baiknya. Minta masukan, pertimbangan keputusan dari eh, masuk-masukan, memberi apresiasi, dan laksanakan wewenang walaupun hak veto tetap padanya. Jelaskan mengapa usulan tersebut ditolak. Untuk kedua yaitu partisipatif. Intinya kayak lebih semangat, kayak lebih ambis lah. Beri kesempatan luas, anggota dianggap sejajar, eh, pemimpin sebagai fasilitator, terima ide dan saran, dan mendorong kreativitas rumah pada anggota. Nah, kenal pribadi di keluarga anggota yang penting pendengaran baik, bicara hal positif. Oke, ini rekapannya pemimpin menurut Alkitab ada di Yohanes 10 ayat 14-15, yaitu sebagai gembala yang mengenal namanya, mengenal nama, keadaan mengasihi. Jadi kita kayak harus setia, ya, sama seperti pemimpin sekarang harus setia. Oke, yang kedua sebagai pelayan. Dari Matius 20 ayat 25 sampai 28. Oke, semakin tinggi, semakin melayani, hamba tidak pernah lebih tinggi dari tuannya. Jadi, dulu sebagai manajer ada di 1 Petrus 5 ayat 3. Bukan untuk memerintah, tapi untuk mengatur aktivitas. Jadi, hak manajer itu kalau di Alkitab bukan semena-mena untuk menyuruh A, B, C untuk menyuruh, tapi mengatur. Memang ada sebetulnya, tapi ini lebih ke arah mengatur, bukan lebih ke arah adjustment. Oke, sebagai guru, oke, Yesus maha guru di Yohanes 3:1-3. Bagi murid-muridnya yang bahkan bagi pengajar Yahudi. Oke, ini peran pemimpin pada umumnya mempengaruhi orang lain, merubah menjadi lebih baik, sebagai panutan, sebagai penuntun, dan melatih, mengevaluasi hasil, motivasi, dan mendorong, dan mendeklarasikan tugas dan wewenang, mencetak pemimpin baru. Pengaruh positifnya apa saja? Disiplin karena dipimpin Roh Kudus, mentalitas, sikap hati, kebiasaan, karakter, dan temperamen yang stabil, dan semangat ulet tekun rajin, serta selalu berpikir positif. Jadi
apapun kalau misalnya dan negatif, tetap ambil yang positifnya saja. Kemudian untuk berani berkorban, ya pemimpin memang harus memberi pengorbanan lebih awal karena agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang pemimpin selanjutnya. Terus yang kedua terakhir yaitu kemampuan dalam tugas. Memang harus mahir, ya itulah pemimpin harus pinter istilahnya. Menjaga kesehatannya sebagai rohani, agar kelihatan tetap sehat dan tetap bugar. Oke, kecakapan seorang pemimpin. Ada mengajar, gimana saja, kapan saja, tujuan, cara mengajar, serta metodenya seperti apa, terus berkomunikasi dan efektif. Jadi memang harus berkomunikasi dengan efektif agar cepat dan tepat. Kemudian membuat perencanaan 4W1H yang dimana ada what, who, where, and when, dan how. Organisasi, maksud dasar, faktor penentu, sasaran, sumber daya, target. Tadi memang harus ada target. Kalau nggak ada target, ya nggak ada jalan di situ. Terus mengenali sifat-sifat anggota, karena kalau kita tidak mengenali sifat-sifat tiap anggota, kita nggak tahu apa yang terjadi pada anggota kalau misalnya ada problem atau trouble di masalah suatu organisasi. Takut nanti pada resign semua kan bahayaan. Terus menetapkan visi dan pendelegasian tugas dan wewenang. Terus untuk langkah pendelegasian, memberi petunjuk masa depan. Jadi harus kita yang leader-leadernya harus memberi petunjuk masa depan karena jika tidak memberi petunjuk masa depan maka suram semuanya. Kita nggak tahu nanti bagaimana mereka ini. Terus itu melakukan pembinaan dan pendampingan ya harus dilakukan pembinaan dan pendampingan agar eh, bisa menuntun istilahnya. Tahapan serahkan tanggung jawab. Ya. Menjadi rekan sederajat, siap diganti pemimpin baru, feeling persuading, participation, for the ing terus yang terakhir ing rasosong tulodo ing madio mangun kaso dan tuturi hadayani ini salah satu kutipan dari pahlawan Indonesia ya saya nggak tahu siapa orang. Oke, hambatan penjelasan dari pihak pemimpin. Nah, ini hambatannya apa saja sebagai pemimpin, yaitu tidak tahu langkah-langkah pada delegasiannya, tidak tahu yang dipainin delegasian, menganggap bawahan kurang mampu, khawatir bawahan melebihi dirinya, merasa lebih baik, takut bawahan tahu terlalu banyak, ya gagal resiko, merasa tidak ada masalah yang berarti, khawatir tidak punya tugas penting. Hambatan dari pihak penerima yang dapat nama bos, tidak pernah dapat penghargaan, kompensasi tetap, takut gagal, menambah beban, tugas yang tidak kurang menantang, anggap pimpinan tidak bisa menyelesaikan, ingin melihat atasannya gagal. Waduh, lanjut. Apa sih hal yang penting? Tentukan tugas secara spesifik, kemudian kewenangannya ambil keputusan, laporan pertanggungjawab, evaluasi berkala terhadap target, membuka pintu untuk cari terobosan baru, serta memberi support. Tetap dalam koridor teamwork, siap menerima pemimpin baru. Nah, oke untuk secara praktek apa harus dilakukan? Struktur, integrasi, feedback, dan apresiasi. Untuk struktur itu kayak lebih ke arah organisasinya seperti apa. Terus untuk delegate-nya, delegasi itu seperti apa delegate-nya nanti. Terus feedback terhadap kita dan orang lain, mau kepada bawahannya, dan apresiasi. Karena harus diapresiasi agar satu sama lain bisa bekerja sama dan melakukan teamwork dengan baik. Telling, persuading, partial degrading, participating, full degrading, and risking. Oke, lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan lanjut yaitu the right to lead. Nah, jenis pemimpin yang orang ikuti apa aja sih? Apa aja sih persiapan-persiapannya agar diri kita apabila mau menjadi pemimpin yang baik?
ada langkah-langkahnya, yaitu buang ego kita. Ya, kita harus membuang ego kita karena ketika kita membuang ego kita, maka eh, kita merasa lebih aman, damai lah istilahnya. Jadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Ya, jadi kita sebelum menjadi pemimpin harus mengikuti ini dulu, mengikuti terlebih dahulu agar kita buat jadi pelajaran. Jadi kita bisa ambil ilmunya, kita bikin dia kompetensi. Waduh, bahaya. Bangun hubungan yang baik. Dengan adanya bangun hubungan baik, mungkin bakal ada orang dalam yang di dalam tersebut yang akan menerima kita sehingga kita bisa jadi leader kemungkinan. Oke, lanjut. Bekerja dengan unggul. Dengan bekerja dengan unggul, kita bisa kayak menunjukkan ini kita pemimpin. Terus bergantung pada disiplin mana, bukan emosi. Ya, disiplin. Kalau kebanyakan emosi ya percuma. Jadi cuma sebentar doang. Membuat nilai-nilai nambah dalam tujuan. Ya, jadi tiap hidup tuh harus ada tujuan. Jadi agar jelas. Ketika kita sudah eh, besar nanti itu mungkin di masa depan nanti bakal jelas tuh tujuan dan kelihatan. Oke, untuk menurut Norman Kuf, yaitu dia seorang kolonel yang ditempatkan di Vietnam. Wars the Six, tapi dia merubahnya menjadi kepemimpinan yang kuat. Dari untuk ceritanya, eh, seorang prajurit terluka dan berangkat menuju tempat di mana prajurit itu tergeletak. Terus si Swakakop ini percaya bahwa prajurit yang sedang terluka tidak bisa bertahan hidup. Jadi saat berada di rumah sakit, tiga prajurit ini menghentikan dan di ruang masuk dan berkata, "Corona, kami melihat Anda menolong saudara kami di luar sana, kami tidak akan melupakan itu." Oke. Jadi intinya jangan kalau kita lihat ada suatu potensi, kita harus ambil, jangan dibiarin. Sayang soalnya. Oke, pemimpin yang luar biasa. Banyak lah ya rata-rata. Tips-tipsnya itu futuris. Mimpi mereka bisa daripada kenangan. Lebih, mereka dapat menengahi semua hal, dan mereka ini dapat memprakarsi penggerakan yang lainnya. Terus mereka tidak melakukan sebuah hal, tapi melakukan satu hal dengan baik. Kemudian mereka percaya kepada prinsip dan tujuan. Mereka menghargai semua yang dihasilkan oleh orang lain, dan mereka bertindak dan memberi kuasa kepada orang dengan tindakan mereka. Terus cara mereka untuk memanfaatkan sumber daya juga bisa digunakan untuk menjadi sukses. Dan mereka memiliki kegemaran untuk menantang logika. Dan pragmatis, pemikiran mereka adalah cara untuk menghadapi masa depan. Industrialis, mereka menggunakan kerja keras. Wow. Terus masih banyak lagi kayak untuk salah satu contoh orang-orangnya yang tidak pantang menyerah gitu. Kita contohnya lu, jangan menjadi leader bagi keluarganya, bagi para binatangnya. Jadi selamat gitu. Terus yang kedua, Abraham pergi dari Yud Kasdim ke kanan sebagai pengembara dari orang yang tidak punya keturunan menjadi bapa dari banyak bangsa. Yusuf dijual saudara sendiri karena menjadi penguasa lebih Mesir. Nehemia mendapatkan perlawanan dari ancaman dan pembunuhan di Yerusalem. Dan Paulus dari pembawa Kristen, orang Kristen menjadi orang yang percaya dan baik gitu. Dan untuk kapan seorang pemimpin melakukan determinasi, yaitu ketika melihat suatu kebenaran, ketika menginginkan perubahan, ketika menunjukkan keyakinan, dan ketika ingin menghadapi suatu tantangan, ketika ingin belajar dan berkembang, ketika mengambil jalan yang sulit, dan ketika memimpin terakhir. Nah, bagaimana cara menjadi pemimpin itu pengaruh? Pertama, memiliki integritas. Kalau integritas kita jelas, mungkin kita bisa bakal lebih baik dari sebelumnya.
Kemudian untuk memelihara hubungan dengan orang lain, karena dengan memelihara hubungan orang lain antara satu dengan lainnya, itu kayak bisa membuat satu sama lain saling percaya dan bisa mendapatkan feedback-feedback yang positif. Untuk selanjutnya itu mempercayai orang lain. Ya, untuk mempercayai orang lain memang butuh kepercayaan. Mendengarkan orang lain, memahami orang lain, memperluas hubungan dengan orang lain, dan mampu mengarahkan, membangun hubungan dan menerima pengaruh dari yang lain. Jadi, begitulah. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan. Oke, selanjutnya itu how to influence people. Untuk KPI itu adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesuatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jika kita melihat karakter yang kita bisa lihat dari cara hidupnya. Terus keuntungan dari integritas dan kepercayaan itu seperti apa sih? Yang pertama, memiliki karakter yang konsisten, kemudian transparan dan tepat di janji dulu. Kemudian untuk langkah-langkah sederhana menjadi seorang berintegritas, misalnya komitmen pada diri sendiri, tulus, dapat dipercaya dan menjaga rahasia orang lain. Putuskan sebelum bahwa kau tidak memiliki harga. Utamakan hal yang kecil, karena kalau kita menentukan hal yang kecil saja, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, maka untuk tanggung jawab yang besar seperti apa gitu. Dan setiap hari lakukan apa yang harus kau lakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang kau inginkan terlebih dahulu. Terus seorang pembawa pengaruh mengasuh orang lain. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengasihi, diantaranya kasih, hormat, rasa aman, dan pengakuan, dorongan juga. Dan ada beberapa hal yang akan mereka dapat ketika diasuh, yaitu harga diri. Karena harga diri dapat dibangun dengan baik dan rasa memiliki. Waduh, waduh, pokoknya waduh aja. Terus yang ketiga adalah pandangan. Pandangan ini bagaimana cara kita memandangnya gitu dan harapannya. Lanjut, untuk ada beberapa langkah sederhana untuk menjadi seorang pengasuh, yaitu buat mereka komitmen satu sama lain, percaya, memiliki akses dini dengan mereka, beri kesempatan, angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, fakta mengenai iman dalam diri. Banyak orang yang sulit percaya pada dirinya sendiri. Banyak orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya. Seorang yang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam seseorang. Nah, ini ada cara eh, percayaan pada orang lain itu believe, itu belief yang terdiri dari hal. Oke, beliefnya ini beda tulisan. Oke, jadi ada believe in them before the success. Jadi percaya mereka sebelum sukses. Nah, satunya banyak contoh-contohnya itu karena hmm, kalau orang sudah mempunyai uh, pemikirannya menurut mereka berpotensi di masa depan dan bakal menghasilkan sesuatu itu. Jadi percaya aja dulu. Contohnya kayak pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dia kan membuat suatu terobosan gitu yang orang lain belum lakukan dan teman-temannya percaya gitu dan akhirnya mereka ini menjadi orang kaya. Terus E-nya empire their strength. Jadi tauhilah kelebihan mereka gitu. Terus yang ini list the past succeed. Jadi kita juga harus melihat masa lampaunya mereka gitu. Yang kedua is still confidence when they fail. Jadi membuat mereka menjadi aman dulu, nyaman yang mereka jatuh. Terus experience some wins together. Jadi dan visual this future success. Manfaat menjadi pendengar. Dan mendengarkan.
Mendengarkan akan membuat membicara kita respect. Terus mendengarkan membangun hubungan yang lebih baik dan mendengarkan dapat memperluas pengetahuan kita. Mendengarkan juga membantu kita mengembangkan ide dan gagasan. Dan mendengarkan juga akan membangun persahabatan bahkan kekeluargaan. Mendengarkan ialah tindakan yang baik untuk membantu orang lain dari diri sendiri. Hambatan dalam hal mendengarkan itu terlalu banyak bicara, biasanya rontok ketik. Terus kehilangan fokus, ya kehilangan fokus mungkin melihat doinya kan, aduh jadi nggak fokus gitu. Terus yang ketiga kondisi mental tidak stabil atau sulit konsentrasi maksudnya. Jadi karena mentalnya tidak stabil, kena mental illness, jadi sulit konsentrasi dan stereotip. Kayak ada 9 saran. Pertama, memberi perhatian penuh pada pada diri sendiri untuk fokus berinteraksi pada lawan bicara. Terus periksa motif berbicara untuk mendapat respon lawan bicara. Terus yang ketiga, temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, masuk perkataan lawan dan bicara pada konteks. Terus yang kelima, periksa emosi. Karena kalau kita nggak periksa emosi, tamat juga kita. Terus yang ke ini mendengar secara keseluruhan, meringkas apa yang dikatakan lawan bicara, dan melainkan pertanyaan apabila ada pertanyaan tidak mengerti. Makasih. Terus oke lanjut untuk bab 5, untuk mempengaruhi memahami orang lain. Mengapa orang gagal memahami orang lain? Yang pertama ketakutan, egois, kegagalan untuk menghargai perbedaan, dan untuk menghargai keseragaman. Hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain. Setiap orang ingin menjadi seseorang, orang yang tidak peduli beberapa banyak kamu tahu sampai ia tahu seberapa banyak kamu peduli. Setiap orang membutuhkan seseorang dan semua orang bisa menjadi seseorang ketika seseorang mengerti semua. Siapa orang menolong seseorang untuk banyak orang, memilih untuk mengalami orang lain. Wah, ada biasanya yang biasanya pendengar atau uh, delegation. Pengertian dari mentoring. Mentoring itu yang memberi motivasi untuk bertumbuh kepada orang lain, tanpa memberikan sarana dan melakukan adalah suatu terjadi. Memperbesar orang lain adalah investasi. Kota. Jadikan dirimu pembesar. Oke, berhati-hati memilih orang untuk diperbesar. Nah, kita tahu, salah satu contoh tokohnya itu yang di Jerman, yaitu Bapak Adolf. Saya nggak mau kesel Adolf. Jadi dia gara-gara uh, kecewa, tapi dan orang-orang tuh pada salah membesar dia. Jadi tahulah hancur dunia. Berikut beberapa petunjuk yang dapat membantu kamu untuk memaksimalkan proses membesarkan. Itu lihat potensi mereka, membuat visi untuk masa depan mereka, menggali keinginan mereka, dan mengerti secara terang kurang. Terus fokus kepada kekuatan mereka, bersama mereka dengan perlahan-lahan. Letakkan sumber daya dalam tangan mereka, membukakan mereka dari pengalaman diperbesar. 9 tahap untuk berubah dengan orang lain. Ada 9. Banyak bro. Jangan memanfaatkan dan mengharapkan sesuatu dari orang lain ya. Kita kan ngapain untuk memanfaatkan orang lain. Terus terapkan pola pikir perubahan. Jadi dengan adanya perubahan ini kita bisa lihat gitu. Bisa melakukan hal lebih positif. Terus mulailah mendekati orang lain. Maksudnya bukan cinta, tapi lebih ke arah pernikahan. Maksudnya lebih ke arah eh, pokoknya gitulah. Ketika orang lain deh, mulailah conversation dulu, ngobrol-ngobrol, nanti lama jadi deket. Cari dasar untuk berhubungan. Ya, lanjut sadari dan hargai kepedulian orang lain. Jadi kita harus menghargai, entah dia mau ekol atau mau apa, bebas. Intinya hormati. Sadari dan hargai kepedulian orang lain. Temukan kunci kehidupan orang lain, hubungan dengan hati. Berbagi pengalaman dan bergerak maju. Saya tadi dengan ketika bingung. Oke, klasifikasi untuk menguatkan orang lain. Pertama, posisi. Kita tidak dapat menguatkan orang lain yang tidak pimpin. Kita bisa memberi motivasi pada orang. Terus yang kedua juga hubungan. Hubungan saat kita mari hubungan kita dengan orang lain. Itu mendasar untuk menguatkan orang lain. Dan terakhir penghargaan. Hubungan orang lain, tapi kita penghargaan membuat orang lain juga dikuatkan oleh kita. Saling harga intinya. Akhirnya untuk auto infus selesai. Lanjut. Yaitu facing the giant. Oke, gimana sih Fashion Design ceritanya? Jadi
Sebagai seorang pelatih, namanya Mas Tyler ini dikatakan gagal membawa tim. Sudah dilatihnya sudah 6 tahun untuk berprestasi dalam situasi terburuknya. Dan dihadapkan pada hengkangnya salah satu pemain andalan dalam tim mereka. Terus untuk pencerahannya, tiba-tiba di tengah keputusan ini mengatasi berbagai permasalahan hidup. Dan Grant Taylor ini akhirnya bertemu dengan seorang laki tua yang rutin datang ke ruang loker sekolah. Yang suka berdoa lah intinya. Terus pertemuan Grant ini kemudian menenangkan kembali dirinya kembali kepada ajaran agama yang dikayanya itu Kristen. Terus keesokan harinya Gantier memperoleh ilham dari mengenai cara mereka prestasi tim football di Mina. Terus akhirnya menawarkan visi misi. Terus ya perlahan tetapi berhasil meningkatkan kembali motivasi. Oke, bro. Oke, untuk akhirnya dia minta Brook sama anggota tim perempuan-perempuannya terus main Dead Crawl terus akhirnya berhasil. Nah, akhirnya mereka main-main nih filosofinya brand ini adalah akhirnya tidak hanya berpengaruh pada tim football tapi berpengaruh positif darinya intinya gimana sih intinya selama kita bisa melakukan hal yang positif maka hidup kita tuh bakal bisa gitu loh mengikuti arahan hidup jadi lebih baik gitu asal visi misi kita jelas seperti itu. Nah, film ini terus semangat pelajaran bahwa dalam hidup terkadang kita butuh untuk berhenti sejenak, lalu mereka kembali dan merenungkan tujuan sebenarnya yang kita ingin capai. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah ya, tapi berhenti sejenak itu merenungi pelajaran itu saja. Terus kita belajar juga dapat bahwa harus yakin kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya. Kita harus yakin dan berani melangkah keluar dari zona nyaman. Dan terakhir, pelajaran terpenting dalam film ini adalah bagaimana kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan melakukan kebaikan kita. Jika kita mengarahkan seluruh kemampuannya, kita berhasil untuk mengarah dengan kebaikan. Setelah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, maka biarkanlah kuasa Tuhan mewujudkan. God do the rest. Let's do our the best and God do the rest. Senyap Tuhan. Oke, untuk visi ini jangan selesai. Sekarang kita akan menjaga visi hidup. Oke, masa kehidupan manusia ya, di Kronos ya. Jadi eh, pokoknya dari anak masih bayi lurus meninggal. Nah, intinya gitu. Nah, Yakobus 4:14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lenyap. Nah, seperti itulah umur kita. Jadi, depan awal-awal uapnya terus hilang, udah meninggal, kayak meninggal. Nah, tujuan hidup manusia, apa sih tujuan hidup manusia? Coba kita lihat ya. Dirancang untuk menyenangkan Allah. Itu tujuan hidup manusia yang pertama. Karena kita ada di dunia ini bukan semata-mata untuk eh, ada aja gitu, tapi sudah dirancang untuk menyenangkan Allah. Bagaimana caranya kita menjadi terang bagi dunia gitu. Terus kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ini kita memang sudah dibentuk menjadi anggota keluarga Allah gitu. Jadi bagaimana cara kitanya untuk um, memberikan hal yang baik, terus dan menjadi anggota keluarga Allah. Gitu. Saya diciptakan untuk menyerupai Kristus. Menyerupai Kristus ini bukan mukanya yang dimiripin kayak ini, tapi eh, diciptakan menyerupai Tuhan Kristus ini berarti perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatannya yang lebih baik dan lebih intinya membuat orang sekitar tuh menjadi percaya kepadanya, kepada Kristus seperti itu. Kita dibiasakan untuk menyanyi Allah. Menyanyi Allah tuh seperti dalam kehidupan ini kayak berbagi, menolong satu sama lain, tidak egois. Kita dibuat sebuah misi, karena itu karena Tuhan tuh bukan semata-mata buat kita tuh ya udah gitu, tapi sudah ada misinya. Jadi kita menjalankan misi dengan sebaik itu. Nanti bakal dipertanggungjawab ketika di akhirat gitu. Oke, 1 Korintus 12 ayat 11. Sebab karunia seorang roh kan memberikan karunia untuk berkata dan hikmat,
Berkata untuk pengetahuan, roh yang sama untuk memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, roh memberikan kuasa dan mujizat, karunia yang bernubuat, dan karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa. Nah, selalu kira-kira jadi apa sih? Ada yang jadi pendidikan, youtuber, bisnis, langsung nikah, atau berladang, bebas. Nah, visi hidup, mengenali langkah di demi hari menuju tujuan hidup. Nah, itu intinya. Terus untuk visi hidup, peran khusus apa sih yang harus dilakukan baik profesi maupun pelayanan? Nah, itu jadi peran kita lebih ke arah perannya gitu loh. Nah, dijabarkan dan tuliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, dan padat. Jadi kalau nggak ada jumlah jelas, ya nggak akan adalah hidupnya. Rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna tujuan hidup. Terus untuk mengapa visi hidup itu penting? Karena visi itu menolong seorang untuk tetap fokus pada tujuan. Terus visi juga menuntun kita dan mendengarkan seorang untuk mengambil keputusan terbaik. Karena itu visi itu harus dimiliki, dipelihara, sebenarnya segala dan realistis. Karena kalau nggak terlalu realistis, nggak jelas nanti visinya, bro. Cipta kesaksian itu integritas. Dan niat, ucup dan niat. Kasih semangat dan kegiatan bekerja, sikap penuh kasih, kemampuan mampu bekerja dan dalam tim, sikap pandangan akan uang. Waduh, ini siapa nih yang buat nih? Dan menghindari sikap instan secara cepat. Karena yang satu yang cepat belum tentu berhasil. Gitu. Terus, passion. Prinsip dasar adalah di Kolose 16. Ini prinsip dasar utamanya. Yaitu segala sesuatu yang ada di surga atau di bumi. Yang kelihatan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Jadi, peran pesan Allah. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Karena jika aku dari golongan Paulus dalam berkata kepada bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi apakah Paulus peran Tuhan olehnya menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena karena jika yang seorang berkata aku adalah dari Paulus, bukanlah itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi bukan rohani. Jadi apakah Paulus peran Tuhan yang percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, di 1 Korintus ayat 3:8 kan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Wahyu 11:8 dan semua bangsa yang telah marah tapi amarahmu telah datang dan berbagi kepada orang-orang mati untuk dihakimi untuk memberi upah kepada namamu nabi-nabi dan orang-orang kudus dan mereka yang takut dengan namamu kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang barang siapa yang memegang bumi. Menentukan visi hidup, minat apa sih yang sebagai apa, talenta apa, pendapat orang lain dan damai. Pesan Tuhan terakhir yang paling penting nih. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi ini filosofi visi Tuhan ya, dalam pesan atau pesan Tuhan. Nah, itu menjadikan semua bangsa muridku ini percaya percaya gitu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu gitu. Minta kamu senantiasa sampai kepada. Jadi nggak usah takut kalau kita menjadi guru atau mau diapain, pasti Tuhan sudah menjaga kita. Dan kalau kita hidup eh, bisa dibunuh dari apa, ya kita sudah aman lah istilahnya Tuhan sudah menjaga kita. Gitu. Di situ peran aktif memberikan Injil dan melipat gandakan murid melalui pendidikan. Nah, sedangkan untuk misi, yaitu mendalami ilmu, mendalami teologi, ya, membina hubungan, melayani dalam institusi, melayani gereja, melayani dalam PA kelompok, memberi pengaruh positif. Strateginya apa saja? Belajar mengembangkan ilmu, belajar teologi, membentuk tim holistik, membina pemuritan, dan butuh komitmen.
di rumah 12 janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Oke, begitu saja dari saya. Hmm, terima kasih semuanya yang telah mendengar. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Saya berdoa dulu tapi. Amin. Terima kasih semua.